Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, pelaku pembunuh balita 4 tahun akhirnya berhasil ditangkap Polres Sumeneb. Pelaku tidak lain adalah tetangga dekat dan masih ada hubungan kerabat dengan korban. Pelaku secara sadis membunuh korban karena dilandasi rasa cemburu kepada ibu korban. Inilah SL, warga desa Tambak Agung Ares, Kecamatan Ambutan, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. SL mengaku telah membunuh Selvi, balita berusia 4 tahun yang tak lain adalah kerabat dekat SL. Kepada polisi, pelaku mengaku tega membunuh balita berusia 4 tahun tersebut lantaran ada rasa dendam kepada sang ibu dari balita tersebut. Pelaku curiga suaminya memiliki hubungan asmara dengan ibu dari balita tersebut. Saat ditangkap, pelaku tidak banyak melakukan perlawanan. Kapolres Sumeneb mengatakan sebelum dibunuh, korban terlebih dahulu diajak main ke rumah pelaku. Setelah itu, korban dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke dalam sumur. Perasaan dendam terhadap suaminya yang selama ini dinilai ada hubungan spesial dengan ibu almarhum. Karena ibu almarhum ini dimasukkan ke sebuah karung, namanya anak-anak, tidak ada perlawanan. Kemudian dimasukkan ke karung, kemudian dieksekusi akan dibuang ke luar kampung itu. Kemudian almarhum itu dimasukkan setelah masukkan karung, dimasukkan ke dalam jok motor. Sebelumnya, Selvi, balita 4 tahun ditemukan tewas dalam sumur setelah dikabarkan hilang misterius selama 4 hari lamanya. Warga menemukan jenazah Selvi dalam keadaan terbungkus karung. Dan pemirsa, bagaimana kronologis lengkap kejadian pembunuhan ini bisa terjadi? Apakah motif membunuh hanya semata-mata cemburu? Sudah terhubung bersama kami Kapolres Sumeneb AKBP Darman. Selamat malam Pak Darman. Selamat malam, Mbak. Baik, apakah motifnya memang semata-mata karena maksud kami pelaku cemburu dengan ibu korban? Apakah benar relasi antara ibu korban dengan pelaku adalah adik kakak kandung, Pak? Baik, Mbak Anissa, saya jelaskan. Jadi terjadinya pembunuhan ini diawali rasa cemburu yang diduga ada hubungan spesial suami pelaku yang selama ini dilihat istrinya ini ada hubungan kedekatan dengan ibu dari almarhum. Kemudian ada niatan dari awal ingin mengambil perhiasan dari anaknya, dari korban ini. Karena sering dilihat anak-anak ini selalu pakai perhiasan yang cukup mencolok. Kemudian pada tanggal 21 itu kita sebelumnya 3 hari sebelum penemuan mayat itu dilaporkan ada seorang balita inisialnya SI sudah 3 hari tidak pulang. Kemudian kami sudah perintahkan Kapolsek dan jajaran untuk membantu mencari korban ini. Kemudian pada tanggal 21 April ditemukan jarak 10 kilo dari TKP di sebuah sumur di pinggir pantai itu ada bungkusan karung yang diduga isinya jenazah. Betul, setelah dinaikkan ternyata jenazah itu adalah SI yang selama ini dicari. Hubungan antara pelaku dengan ibu korban masih ada hubungan persaudaraan, yaitu sepupu 2 kali. Sepupu ya, Pak ya? Iya, sepupu 2 kali. Baik, sejauh ini apakah memang pelaku sudah merencanakan pembunuhan ini, Pak? Hasil pemeriksaan yang direncanakan hanya ingin mengambil perhiasan selama ini. Jadi pada saat dia di rumahnya Ibu Karima sedang cuci tangan, cuci kaki di belakang rumah itu, dilihatlah pelaku melihat, kemudian didekatin almarhum ini, kemudian diambillah kalung, kemudian dibuang sama gelang. Kemudian setelah itu korban diajak ke rumah SL, rumah pelaku. Kemudian karena ada rasa cemburu yang membabi buta, ada sakit hati kepada suaminya, dilampiaskanlah, dipekaplah
korban ini dengan menggunakan kerudung hitam, ditutup mukanya, kemudian bagian kerudung itu diikatkan di leher korban. Kemudian setelah dirasa bahwa korban ini sudah tidak melakukan gerakan, kemudian dimasukkanlah ke dalam karung. Baik, Pak Darman, sebenarnya ini ada dua motif yang kami terima. Pertama yaitu menguasai harta dan yang kedua adalah cemburu dengan ibu korban. Sebenarnya mana yang paling kuat di antara dua motif ini, Pak? Jadi yang motif yang pertama ini yang pertama karena rasa cemburu, kemudian karena sakit hati itulah karena sering melihat anaknya namanya berdekatan, selalu pakai perhiasan yang mencolok, dia akan mengambil harta si korban ini. Sejak awal sudah memang berencana membunuh ya, Pak ya? Tidak ada, jadi hanya ingin menguasai perhiasan yang dipakai si korban ini. Kemudian karena pada saat diambil karena rasa takut nanti akan cerita, ya kan, langsung diajak ke rumahnya, dieksekusilah di dalam rumahnya pelaku ini. Nah, apakah pelaku mengaku, Pak, ketika ditanya memasukkan ponakannya itu ke dalam sumur, apakah dia tidak tahu itu akan membunuh ponakannya? Pada saat kita hasil pemeriksaan itu, pelaku tidak ada rasa bersalah maupun merasa kehilangan keponakan karena sering anak-anak ini main di rumah pelaku ya. Memang nanti akan kita periksa psikologi dari pelaku ini. Karena pada saat kita periksa 3 kali itu masih menunjukkan tidak ada rasa penyesalan. Tidak ada rasa penyesalan? Iya, betul. Tidak ada rasa penyesalan, berarti kan ini indikasinya bahwa kuat karena rasa sakit hatinya kepada ibu korban ini yang dengan kedekatan sama suaminya. Baik, Pak Darman, kalau untuk isu perselingkuhan sendiri antara suami pelaku dengan ibu korban, apakah memang benar? Ini masih pendalaman, Pak. Itu kan baru dugaan pelaku ya. Itu kan pelaku, namun kita fokuskan tindak pidananya saja terlebih dahulu. Nanti akan kita ungkap kenapa kejadian itu terjadi. Untuk sementara ini berawal karena rasa sakit hati pada suaminya yang ada hubungan kedekatan dengan ibu korban. Baik, terima kasih AKBP Darman, Kapolres Sumeneb telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, polisi tangkap supir kontainer yang biarkan anak belasan tahun kemudikan setir. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.